akan masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, bila kau rasa milik saja. Kuatkan kami dan singkapkan yang terselubung di kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan, saya izin lepas masker. Menanggapi masker. Masa di kabupaten kami, tapi puji Tuhan di tempat ini dengan selamat. Saya terima kasih. Di sini saja. Karena saya masih pakai Alkitab, bukan dari Pak. Terima kasih untuk Pak Rizky, kesempatan diberikan bagi saya bertemu dengan Pak Henok juga dengan 10 tahun lebih ya, kan kita berapa tahun, 14 tahun aja mungkin ya. Karena kami ini dulu sempat pelayanan bersama, kemudian akhirnya terpisah-pisah dan kita bertemu kembali. Berapa waktu yang lalu ketika saya berkesempatan oleh Pak Rizky untuk dijadwal pada sesuatu ada bagi kita semua, itu sudah terlalu gampang, terlalu biasa. Doa itu kan bagi orang yang serius gampang, Pak. Tapi seringkali saya berpikir, benar kita ini ngerti kebanyakan ya kita ya cuma tahu paling itu, tapi sebenarnya kita nggak ngerti tentang doa. Jadi banyak orang yang salah paham. Dan kita saya siapkan tentang doa, topik tentang doa, kok kebetulan Pak saya baru tahu dari teman-teman gereja bahwa teman-teman gereja yang lain bahwa awal Maret minggu pertama disepakati oleh PGI Persekutuan Gereja Indonesia jatuh pada awal Maret, itu pada hari ini. Nah, tidak terlalu lama, nama saya Oki Harjo, saya ada dengan istri saya dan anak saya di belakang di Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Saya masih pakai Alkitab yang lama. Kasihan kalau kita kan sudah dibuka. Yohanes 10 ayat 27. Saya membahas tentang doa topik apa? Tapi dasarnya dari ayat yang sebenarnya jarang sekali ya Bapak Tuhan atau pendeta atau siapapun menyampaikan doa itu dari sini. Kebanyakan doa ya dari Matius atau Yakobus dan sebagainya, tapi jarang sekali menyampaikan doa dari ayat ini. Yohanes 10 ayat 27. Sama-sama 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dulu ketika saya masih remaja tahun 90 ke tahun 90-an atau awal 2000, kalau saya kemana-mana, misalnya pergi ke tukang potong rambut yang punya tempat tertentu atau ke toko atau ke mana-mana dulu, karena ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi itu, atau bukan mall, pokoknya tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tempat umum di stasiun mungkin atau di mana. Kadang-kadang saya sering menemukan tulisan begini, sudahkah Anda sembahyang? Nah, itu kan tulisannya ditujukan ke saudara-saudara kita yang mereka dari Bani Kega. Tulisannya sekarang jarang saya temui, tapi saya terinspirasi untuk membuat judul pada seri saya sore hari ini. Saya buat dengan tema, dengan judul Sudahkah Anda Berdoa? Kalau yang itu kan sudahkah Anda sembahyang, tapi ini saya ganti sudahkah Anda berdoa? Seringkali kita kalau ditanya, kita ngerti, oh doa itu gitu, doa itu ya gitu ya, sifat tangan, semuanya gitu. Tapi sebenarnya harus ditanyakan, doa itu apa sih? Kadang-kadang orang bisa jadi juga. Ya sih ngerti itu, pokoknya itu. Tapi ditanya itu kadang ya masih bingung, masih muter-muter. Sama kalau saya tanya ke teman-teman itu, iman itu apa? Oh jawabannya muter-muter. Iman itu ibarat. Tapi nanti saya nggak bahas nanti. Doa itu apa sih? Ada teman-teman yang berani jawab di sini. Master, yang lain. Doa itu apa? Ini Ibu Nester ya. Kemarin saya tanyakan di YouTube. Doa itu apa? Ada yang berani jawab? Hubungan dengan doa. Ya, boleh. Ada yang lain? Apa itu doa? Dulu ya, ketika saya masih remaja, saya itu membaca sebuah ungkapan yang ternyata sampai sekarang banyak orang yang setuju dengan ungkapan ini. Yang mungkin nggak disalahkan, cuma menurut saya kurang tepat. Dulu ada banyak orang yang berdoa itu nafas orang Kristen. Pernah dengar itu? Pernah dengar ya? Tapi sebenarnya kalau dipikir, nafas orang Kristen maksudnya bagaimana?
Bisa tidak secara praktis kita berpikir doa itu nafas orang tersebut? Terus kalau dikembalikan apa maksudnya? Kan itu masih tidak jelas. Dan saya termasuk yang tidak setuju dengan pernyataan dan ungkapan doa itu nafas orang tersebut. Karena secara praktisnya kita akan terjebak sendiri, bingung. Ya pokoknya doa itu nafas, Pak. Seperti orang bernafas setiap hari. Jadi orang bisa perlu berdoa, perlu bernafas. Nah, terus maksudnya bagaimana? Ya pokoknya bernafas. Nah, kita mau semua. Tidak jelas. Doa itu ya seperti sampai oleh teman-teman, komunikasi, hubungan. Doa itu ya komunikasi dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi itu selalu apa? Dua arah. Dan seringkali kita salah di sini. Kalau misalkan seringkali Pak Rizky telepon ke saya. Yang namanya komunikasi ketika Pak Rizky ngobrol sama saya apapun, saya dengar. Tapi ketika satu titik tertentu dia diam, saya ngomong, ya dia harus dengar. Dan seperti itu yang namanya komunikasi. Ketika kita ngomong dengan dengar kan? Tapi ketika Tuhan berikan kesempatan Tuhan ngomong sama kita. Ketika Tuhan ngomong sama kita pun harus mendengar. Dan seringkali yang dilakukan orang Kristen apa? Amin. Terus sekarang Tuhan ngomong apa? Bisa ngerti. Nggak tahu boleh saya mengungkapkan sama Tuhan, ngomong saya sama Tuhan. Selesai. Amin. Dan itu bukan doa. Beberapa waktu yang lalu Pak Rizky ngomong sama saya, ini ada seorang teman dalam hubungan tertentu, bagaimana Pak? Katanya sudah berdoa. Saya jawab, dia belum berdoa. Loh, kok belum berdoa? Saya juga sering terima sharing. Sekarang ini kalau live streaming saya lihat teman-teman dari grup lain, dari teman-teman yang kami layani, mereka juga menyaksikan. Saya kadang-kadang juga kalau terima sharing orang-orang dalam masalah berbulan, saya ini sudah berdoa Pak, tapi Tuhan belum jawab. Kadang-kadang saya tanya balik, itu sudah berdoa beneran? Atau semua dari kita? Adakah kita ini sudah berdoa beneran sama Tuhan atau cuma sekedar ngaku-ngaku berdoa? Dan seringkali kita cuma kalau saya berplesetan, doa itu kan DOA, doa itu D itu dialog, O itu orang, terus A itu Allah, dialog orang dengan Allah. Namanya dialog komunikasi ya. Kita ngomong Tuhan dengar, tapi juga kasih kesempatan Tuhan mau ngomong dengan kita pun mendengarkan. Dan seringkali yang salah kaprah adalah kita ngomong terus dari awal sampai akhir. Kita ngajukan permintaan Tuhan, tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya. Terus selesai itu kami. Atau bilang Tuhan, saya mau bekerja di tempat yang baru. Tuhan, saya mau masuk ke tempat mengajukan lamaran pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah mengerti yang mana yang Tuhan maksudkan atau kehendaki buat kita. Kenapa? Kita cuma ngajukan proposal aja ke Tuhan. Kita cuma ngajukan seakan-akan kita cuma lip service, kita mau Tuhan jadilah kehendakmu. Nah, tapi ketika komunikasi kehendak kita nggak siap, kita nggak mau buka hati. Karena apa? Sudah selesai kita ngomongnya, kita doanya selesai. Dan akhirnya buntu. Kita coba ngomong Tuhan saya mau masuk besok ke pekerjaan ini, berkati. Nah, ketika Tuhan mau ngomong sesuatu, kita sudah selesai dulu. Hari ini mari kita ubah mindset kita ubah pola pikir kita bahwa yang namanya doa itu apa? Komunikasi kita dengan Tuhan, dan komunikasi itu selalu dua arah. Kita ngomong buat Tuhan, tapi jangan lupa kasih kesempatan Tuhan ngomong dengan kita, dan kita pun merespon dengan baik. Satu kali ketika saya baru lulus SMA, ya mungkin belum lulus lah, belum selesai semuanya, tapi sudah kondisi mau lulus dan juga mau ikut UMPTN. Waktu itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, kemudian berubah jadi SBMPTN dan sebagainya. Saya bersama teman-teman kami datang ke Bukit Doa Emmanuel di Berikir. Saya berdoa. Pokoknya saya ajak teman-teman. Waktu itu Bukit Doa masih gratis, jadi bisa berhari-hari hidup di sana tanpa bayar dan dapat makanan. Saya doa, di teman-teman juga saya harus doa di tempat masing-masing. Maksudnya kan ada bilik doa. Di satu bilik doa saya datang pada Tuhan. Tuhan, ini sudah mau selesai SMA. Saya mau masuk perguruan tinggi yang mana menurut Tuhan? Yang mana yang Tuhan ingin untuk saya masuk kuliah di tempat yang baru nanti setelah saya SMA?
Waktu itu saya dengar, saya kan kesempatan untuk menyatakan itu. Dan dalam hati saya yakin sampai percaya Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa sampai sekarang Tuhan itu bicara dan melalui hati nurani kita yang paling sering Tuhan menyatakan isi hati bagi kita. Saat itu Tuhan menyatakan pada saya, kamu masuk ke jurusan yang kamu senangi, yang kamu idolakan, guru tata negara. Guru tata negara saya itu kalau ajar itu enak, menyenangkan. Saya juga suka jadi guru, saya suka ngajar, suka saya berdoa, Tuhan, saya ingin seperti Pak Guru yang itu. Belum coba di PPKN. Di PPKN itu saya hanya jadi guru, kemudian juga bisa mendapatkan banyak hal yang seperti guru saya tadi, karena saya memang punya figur guru tadi. Oke, kalau begitu apa nanti yang saya tuliskan? Kalau kita masuk di berangkat perguruan tinggi itu kan ada 2 yang harus ditulis, 1 dan 2 yang harus kita tuliskan. Dan biasanya nomor 1 adalah tingkat jurusan kuliah yang paling tinggi tingkatannya. Tapi terus 2 mau bisa, dan saya waktu itu saya yakin hati saya coba berbicara. Yang nomor 1 tulis UNESA, yang 2 baru UNER. Sebenarnya terbalik. Kalau menurut orang dunia yang pertama UNER, yang kedua UNESA. Tapi karena Tuhan mau masuk aja di UNESA itu, saya tulis nomor 1 UNESA, yang kedua UNER. Dan 1 dan 2 itu yang saya ajukan. Sehingga ketika saya masuk di perguruan tinggi negeri, ujian pilihan itu yang saya tuliskan. Dan puji Tuhan singkat cerita, UNESA yang ada di Ketintang itu kemudian saya menjadi guru selama lebih 15 tahun. Karena saya mendengar suara Tuhan ketika saya berdoa di bukit doa Immanuel. Dan ada banyak hal dalam hidup saya ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, yang mana menurut Tuhan yang harus saya kerjakan? Nah, Tuhan berkata, misalkan yang ini jangan lakukan atau apapun. Ketika satu kali Tuhan berkata, ya kerjakan yang itu, ya saya lakukan. Karena saya memberi kesempatan untuk Tuhan menyatakan diri bagi saya bahwa Dia yang harus bertindak bagi saya, bukan sekedar saya yang ngaku-ngaku supaya Tuhan berbicara, tapi saya akan sampaikan tidak dalam waktu yang lama, tapi nanti kita juga akan lakukan satu tindakan iman. Yang pertama, mengapa kita berdoa? Ingat baik-baik, mengapa kita berdoa? Yang pertama itu sebagai cara komunikasi. Ada banyak orang yang beranggapan doa ya kita minta sama Tuhan, itu salah besar. Nanti dulu, doa yang pertama adalah sarana komunikasi. Yang namanya komunikasi bisa menyatakan kita bisa berupa tanya kabar, tanya petunjuk, atau misalkan berbincang ngomong tentang situasi terakhir. Boleh nggak sih kita ini curhat sama Tuhan? Boleh nggak Pak? Curhat sama Tuhan? Sangat boleh. Ketika satu kali Anda pulang dari tempat kerja, pulang dari kuliah, atau pulang dari aktivitas, tiba-tiba masuk di kamar terus ngomong, Tuhan, saya tadi disakiti dengan teman saya itu. Saya sih nggak merasa salah tuh, tapi saya seperti fitnah sama Tuhan. Nggak terima saya itu sebenarnya. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh aja. Nah itu ada cara kita komunikasi ngomong sama Tuhan. Gimana Tuhan? Saya punya teman, saya berbuat baik sama dia, Tuhan sudah saya bayari, kalau dia perlu makan apa saya kasih uang, kalau dia masih nggak ada uang, tapi bagaimana Tuhan? Pernah nggak? Apa ibu saudara sekalian dalam situasi tertentu curhat ngobrol sama Tuhan sama seperti itu? Itu kan bukan minta-minta, tapi kita ngobrol sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, dan komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, saya sering melakukan hal itu, dan dalam masa-masa itu biasanya Tuhan memberi pembelaan. Ketika saya sudah selesai, Tuhan, saya itu disalahpahami sama guru yang itu Tuhan. Bagaimana Tuhan saya mengatasi? Saya ngomong apa adanya. Saya ngomong sama Tuhan, nggak selalu yang indah-indah. Tuhan Yesus yang kami kasih, nggak selalu bagi apapun yang menyineks, yang sangat, bahkan perasaan hati kita tahu kabar itu. Tiba-tiba ketika saya sudah ngomong itu, maka ada perasaan yang ada sesuatu yang masuk, yang dingin, yang sejuk. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Ustaz, sudah tenang aja. Akhir belakang, sabar saja, sesuatu yang mendinginkan. Dan itu ketika kita memberi kesempatan untuk berbicara, Tuhan akan membereskan segala sesuatu, dan menenangkan kita, membuat kita jadi mengalami sesuatu yang nyaman lagi. Doa yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Satu kali Abraham bertemu dengan 3 orang yang
tiga orang ini adalah ternyata penampak Tuhan yang menampakkan diri sebagai manusia melalui tiga orang. Disebut Kristofan, ini menampakkan Yesus tapi melalui orang-orang yang tidak diduga. Tiga orang ini. Bagaimana kabar istrimu Sarah? Kenapa yang berkata baik-baik saja? Tiga orang berkata menjawab tahun depan dia akan melahirkan seorang anak. Kita tahu bisa. Kemudian di Sarah yang ada di belakang kemah mendengar itu dia tertawa, terus merasa kagum. Dan orang itu, tiga orang itu berkata, istrimu tertawa, tapi tahun depan akan tertawa. Nah itu adalah ungkapan seperti doa, karena bahasanya mau saya dengan bahasa yang santai, dengan bahasa yang menurut kita nyaman bisa sama-sama. Mengapa kita berdoa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan atau curhat sama? Yang kedua, mengapa kita berdoa sebagai sarana menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Pernah enggak ketika doa sama Tuhan kita ngomong, Tuhan, aku sayang kepada Tuhan Yesus, aku mencintai Tuhan. Atau jangan-jangan ketika doa pagi kita cuma datang Tuhan, berkati saya hari ini Tuhan, saya perlu bayang ini. Ketika kita datang pada Tuhan mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita lupa dengan pergumulan kita, terus kita cuma bisa ngomong, Tuhan aku sayang sama engkau, aku merindukan engkau. Daud dalam Mazmurnya ditulis di Mazmur 69, di padang gurun pada dia sela-sela dia dikejar oleh orang lain, di padang gurun yang begitu panas, Daud berkata pada Tuhan, ya Allah engkau kerinduanku, hatiku mengasihi engkau, jiwaku membutuhkan. Karena Daud begitu mengasihi Tuhan, Daud begitu cintanya pada Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang hanya gini masih mengalami jatuh cinta. Oleh Bapak Ibu ya sudah menikah, saudara-saudara yang saya kasih di sini ada yang masih jatuh cinta dengan seseorang. Siapa sih yang belum menikah? Ada yang belum menikah? Boleh angkat tangan dengan jujur. Oh masih banyak luar biasa. Kalau yang sudah menikah kan hal jatuh cinta itu ya memang lewat tapi sedang dipertahankan. Tapi yang masih belum menikah ini kan rasanya masih menggebu-gebu, mengejar cinta, mengejar sayang dengan lelaki atau perempuan yang sedang dikasih. Nah, saya kalau yang belum menikah tapi sudah punya pasangan, sudah punya pacar dan sebagainya atau sebutan apapun. Kadang-kadang kalau kita telepon ini kan kalau kita ngobrol sama orang yang kita sayangi, kan kadang-kadang kita ngobrol sesuatu yang tidak penting kan, yang tidak penting kita sampaikan. Kamu sudah apa? Sudah makan apa belum? Makan berapa sen belum? Makan apa? Habis apa enggak makananmu? Enggak bisa berdua, bungkusin ya besok saya ke rumah. Atau apapun pokoknya sesuatu yang tidak penting. Ketika kita jatuh cinta itu kan rasanya apa? Pingin apa? Pingin ngobrol sama dia, orang yang kita sayangi. Meskipun itu hal yang tidak penting, kita pingin dengar apa yang dia suaranya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Mungkin kita dengarkan apa yang jadi masalahnya dia, kita dengarkan. Saya dengan istri saya dulu kami punya jam-jam tertentu ngobrol itu apa? Jam 11 malam sampai jam 3 malam. Karena dulu kan kami belum ada WA, jadi ngobrolnya melalui sarana telepon yang paket layanannya jam 9, jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Ngobrolnya setiap hari, kan jam-jam itu murah sekali dan aku nggak dihitung pulsa. Jadi kami ngobrol lama, dan yang ngobrol apa tengah malam itu? Ya nggak penting, ya pokoknya apapun lah. Saya bisa tinggal suara dia, dia bisa tinggal suara saya. Dengan cinta yang kita pada. Kadang-kadang kita kok nggak penting sih ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sayang padamu. Belum aja kita ini punya bulan berat, Tuhan aku jatuh cinta kan engkau, Tuhan aku merindukan engkau Tuhan. Padahal kita masih punya banyak hal yang belum kita selesaikan, yang harus kita bayar, ada banyak tantangan yang harus kita kerjakan. Di depan masih banyak, saya harus bekerja atau saya harus makan apa hari ini, padahal itu masih ada banyak pikiran kita. Tapi ternyata ketika kita datang pagi-pagi ke Tuhan, rasanya kok cuma ingin mengatakan kasih kita kepada Tuhan, terus kita ngomong, ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Nggak terasa air mata harus menetes. Sungguh ku rindu mengatakan
tahu cuma saya orang-orang yang lama-lama. Kalau orang-orang yang sekarang seringkali, ya bukan masalah itu. Seringkali kita datang pada Tuhan itu cuma minta Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya. Terus akhirnya putus asa, doanya ngomongnya gini, Tuhan masihkah kau dengar doaku padamu? Sambil nangis. Boleh kita angkatkan beban kita pada Tuhan, tapi jangan Tuhan kita beban kita terus menerus. Tuhan perlu sekali kita nyatakan dengan kasih kita. Terus kita ngomong, Tuhan tuliku mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Berani nggak kita ngomong seperti itu? Di tengah kita masih banyak goncangan, di tengah kita masih banyak pergumulan, ya kita ngomong ke Tuhan, aku mengasihi. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang pertama, mengapa kita berdoa sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai sarana kita menyatakan kasih sayang kita pada Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa kita berdoa? Nah, ini apa? Sebagai sarana permohonan kita untuk kita meminta pada Tuhan, dan kita percaya Dia lebih dari mampu untuk menolong kita. Dia lebih dari sanggup untuk menyediakan yang kita butuhkan. Dia lebih berkuasa dari masalah yang sedang kita hadapi. Kita boleh minta pada Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 24. Ingat-ingat saja. Yohanes 16 ayat 24. Kalau saya dibuka. Tapi kalau lupa bisa nanti lagi di hidupnya. Yohanes 16 ayat 24. Tuhan Yesus berkata begini. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun kepadaku. Mintalah, aku akan berikan kepadamu. Tuhan yang menawarkan. Di Yohanes 15:7 juga berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan apa? Ada yang pernah tahu nggak ayat itu? Dan kamu akan menerima. Saya pegang ayat itu bertahun-tahun. Mintalah apa saja. Dulu Alkitab saya masih buku seperti ini, apa saja tak garis bawahi. Terus sekarang Alkitab mintalah apa saja. Ada batasannya. Apa saja. Sejak itu saya punya mindset yang baru, saya punya pola pikir yang baru. Saya ajarkan pada teman-teman yang kami layani. Kalau minta sama Tuhan, jangan yang kecil-kecil, minta yang besar. Berani dan yang besar. Saya ajarkan ke teman-teman dengan contoh seperti ini. Saya dulu pernah punya komunitas penggemar musik. Saya termasuk saya di Surabaya ini dulu ketua. Dan di antara orang-orang penggemar musik ini, ada orang-orang yang ekonominya lebih, orang-orang yang kaya lah. Dan kalau saya diajak makan sama mereka, orang-orang yang ekonominya lebih atau orang yang mampu ini, kadang ngajak makannya di tempat yang mewah, di food court yang Marina, ya di food court di salah satu food court Surabaya. Itu yang istilahnya makanan yang mewah-mewah, bukannya di tempat-tempat yang pinggiran-pinggiran, tapi di tempat yang mewah. Dan kalau saya diajak makan di tempat yang mewah, apakah di rumah makan, di food court, atau di manapun, mohon maaf, saya nggak akan milih soto Pak di sini. Saya nggak akan milih rawon, nggak akan milih nasi goreng. Kalau saya tempat mewah itu nggak level buat saya. Kenapa? Saya bisa diri tanpa diajak makan ke situ. Yang saya pilih minimal stick atau apapun yang saya lihat, oh ini agak mahal 50.000 ke atas, saya pilih dia. Kenapa? Ini ajak makan saya orang yang mampu dan mesti ngomong silakan Mas Oki pilih apapun, Pak Oki pilih makanan apapun. Ya saya nggak akan pilih yang soto atau nasi goreng atau apa, ya. Saya pilih yang mana. Dan kalau minum, saya nggak akan pilih es teh, hangat, apalagi minuman gelasan air putih gini. Itu bisa saya beli. Saya pilih minimal jus. Kalau yang terlalu asin saya akan minimal jus. Kenapa? Saya bisa memilih orang-orang yang mampu bayar saya. Minta yang besar, saya minta yang mahal. Kalau cuma yang biasa, saya bisa membelinya sendiri di tempat yang lain. Demikian juga dengan Tuhan. Jangan minta yang remeh-remeh, minta yang besar.
Beranilah minta sama Tuhan sesuatu yang besar, yang berharga, yang kita secara manusia tidak sanggup untuk mendapatkan. Apapun itu. Satu kali saya ngomong Tuhan saya ingin pelayanan keliling Indonesia. Saya ingin Tuhan bisa memberkati banyak orang dari keberadaan saya untuk melayani Tuhan seluruh Indonesia. Boleh nggak? Boleh, nggak salah. Yang utama kan hati kita bergerak di depan Tuhan lebih dulu, kehidupan kita ini bergerak bagi Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan dengan baik, memiliki hubungannya pribadi dengan Tuhan yang baik, itu harus yang utama. Tapi untuk hal yang lain, memang untuk minta pelayanan lebih luas itu bukan sesuatu yang mutlak, tapi kan kita boleh. Tuhan saya ingin pelayanan lebih luas. Satu kali ketika saya merenung, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu sudah memberkati banyak orang di mana saja. Saya sampaikan, sampai hari ini 2022, ini bulan Maret tanggal 6. Saya memang belum kemana-mana, belum jauh saya pergi. Tapi dari firman Tuhan yang saya sampaikan setiap pagi, firman Tuhan yang saya sampaikan menguatkan teman-teman yang ada di Medan, menguatkan firman Tuhan yang saya sampaikan menguatkan teman-teman yang ada di Semarang, yang ada di Jakarta, yang ada di Kalimantan, bahkan di Kalimantan yang paling pelosok sendiri. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan menguatkan teman-teman di Manado, di Bitung, di Jawa Barat itu ada yang saya belum ke sana. Firman Tuhan yang saya sampaikan sudah ke sana. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan sudah masuk ke Papua. Papuanya di mana? Bukan cuma di Merauke atau Jayapura, tapi juga sampai di Kabupaten Nabi yang paling terpencil. Saya sampaikan firman Tuhan setiap pagi melalui hati saya sederhana itu. Dan Tuhan berkata, kamu sudah keliling Indonesia. Malah ya, melalui keberadaan saya sekarang ini. Dan saya berkata, terima kasih. Cuma satu kali kalau boleh minta kenyataan secara fisik, saya bisa mungkin Indonesia sama Rasul. Minta sama Tuhan yang besar, apapun yang menurut kita. Dan ada banyak saksian dari hidup saya kalau saya ceritakan mungkin gak akan cukup waktunya. Satu kali ceritakan juga betapa Tuhan bisa membuat kami ini boleh mengalami keajaiban Tuhan, boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Satu kali ketika 2019 istri dan anak saya sudah berkumpul dengan saya di Surabaya. Kami beberapa tahun sempat terpisah. Satu kali Tuhan izinkan kami bersatu lagi di Surabaya seperti sekarang ini. Kami sempat menyusun rencana. Satu kali kita jalan-jalan ke luar kota. Kami ingin mana ke Batu, ke Jatim Park di Batu dekat Malang. Kami menyusun berapa, kalau naik kereta berapa biayanya, kalau sewa mobil berapa biayanya, kalau naik kereta kan murah, tapi setelah ongkosnya kendaraan berapa lagi. Kami menyusun waktu itu bulan Juni, karena sih karena saya ada bersama-sama dengan saya lagi waktu itu bulan Juni 2019. Kami menyusun, ya sudahlah kita siapkan dari sekarang ini ada uang yang kita kumpulkan. Anda tahu bulan Juni kami rencanakan, kami doakan, istilah terlalu ngotot lah. Kalau ada berkat dari berkat kami siapkan dulu. Karena nggak murah. Bulan Juli ada seorang ibu menghubungi saya, minta saya melayani ke rumahnya dia untuk mendoakan dia dan keluarganya. Bulan September masih ada waktu 2 bulan berikutnya. Di mana? Di Kota Batu. Ibu itu membiayai kami perjalanan 3 orang ini berangkat dari rumah sampai ke rumahnya dia di Kota Batu. Bahkan bukan cuma sampai di Kota Batu, kami juga diizinkan untuk menikmati wisata di Jatim Park 3 rumah baru. Betapa Tuhan Yesus itu. Apa yang menurut kami tidak mungkin? Kan Tuhan betul. Karena ada begitu banyak hal yang lain. Ketika saya berani minta ke Tuhan, Tuhan menyediakan. Hari ini, mengapa kita berdoa status pembesaran komunikasi? Kita mau berdoa sama Tuhan bebas.
Ketika kita ngomong, sediakan waktu sejenak itu mengatakan. Kemudian yang kedua, berdoa itu apa? Cara menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita ngomong, kenapa kita seringkali doa merasa tidak dijawab sama Tuhan? Karena seringkali kita orang Kristen doanya cuma ngomel, minta Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, tapi lupa menyatakan kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan perlu kita berikan rasa sayang. Dan yang ketiga, doa itu sarana permohonan kita kepada Tuhan. Minta apapun yang terbaik. Dan saya tambahkan juga bahwa selalu mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan itu masih hidup sampai hari ini. Dan karena itu Tuhan masih bisa berbicara. Dan yang umum berbicara oleh hati nurani kita. Ada banyak pelajaran tentang mendengar suara Tuhan. Tapi saya hari ini sampaikan secara singkat, Tuhan masih pakai hati nurani kita. Ketika satu kesempatan kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, apa yang mau untuk saya lakukan, atau apapun kita bawa pada Tuhan ini yang ketika mungkin untuk menyatakan, aku mengasihimu, aku mengasihi engkau. Atau mungkin satu kali Tuhan berkata, orang lain ini nggak ngerti kamu, aku yang ngerti kamu, tenang saja. Atau apapun juga. Satu kali 2020 Desember 2020 Tuhan izinkan saya kena COVID dan saya dirawat di ruang isolasi salah satu rumah sakit di Kanan Gresik. Saat itu saya berdoa, Tuhan, kenapa saya tidak sembuh-sembuh, saya masih di sini. Saya kan juga melayani Tuhan, tapi satu kali Tuhan dalam kondisi yang tengah malam, yang sunyi, sepi, semua orang sudah tidur. Saya masih menyediakan waktu untuk berdoa di ruang isolasi. Tuhan mulai 2001 akan pakai kamu dalam kapasitas lebih besar lagi yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya, yang sebelumnya tidak kamu pikirkan. Karena itu kamu sakit ini adalah titik untuk titik nol. Jadi saya titik nol itu balik dulu, ditenangkan begitu, dinormalkan, dibuat istirahat begitu. Itu setelah sembuh itu berdoa satu-satu ke sini, berdoa saya dan yang lebih besar lagi. Yang tidak sama seperti yang sebelumnya. Ada banyak hal untuk dijaga. Bahkan mendoakan orang yang juga sakit karena COVID. Saya juga karena apa? Tuhan izinkan saya mendoakan orang seperti itu karena saya sudah mengalami dan mereka pun ada disembuhkan dengan doa yang dipercayakan pada saya. Mengapa kita perlu berdoa? Satu sebagai sarana komunikasi, dua sebagai sarana menyatakan kasih sayang kita pada Tuhan, dan yang ketiga kita permohonan kita pada Tuhan. Hari ini saya mau sebelum kita akhiri untuk sesi ibadah kita, saya mau ajak teman-teman di sini untuk melakukan tindakan iman. Itu gembala minta tolong dibantu memberikan kertas ini ke teman-teman. Kita akan cari lakukan satu tindakan iman kecil. Ya, teman-teman boleh terima satu kertas dari saya. Ada yang tidak membawa pulpen? Ya, ada. Tidak bawa pulpen, tas yang ada. Kalau saya pendetanya bondo, nah cuma bondo 5, bondo segala sesuatu. Cuma doakan. Teman-teman yang nggak dia pulpen, angkat-angkat. Oh, ada. Ya, kalau di sebelah. Ya, meskipun meskipun pendetanya bodoh, nanti bukan kebalikan ya. Kertasnya. Ada tadi maksud saya ngomong di WA ini bawa pulpen untuk meringankan saya. Iya. Ya kalau ada yang pakai ya tunggu sebelahnya. Hari ini saya kasih kesempatan 1-2 menit. Tuliskan satu saja, jangan banyak-banyak. Satu saja apa yang menjadi pergumulan Anda, pergumulan kalian, atau sesuatu yang menurut Anda saya perlu ini hari ini itu saya doakan coba satu saja. Pas satunya 3 yang perlu saya doakan, 1 dulu, nanti 2 di rumah. Nah, cukup. Pak, saya perlu
Saya satu saja, tapi saya ini perlu supaya saya bisa bayar utang dan saya punya jodoh dan saya bisa sekarang boleh jadi nyambung. Satu saja. Menurut Anda bahwa hari-hari ini jangka pendek lah. Menurut kalian di perkumpulan kita. Satu saja. Satu saja. Kenapa? Ditulis nama. Oh, udah saya tulis nama. Ini bukan kenangan. Nanti tidak bisa. Ini bukan kenangan. Ya, diserahkan ke saya. Tulis saja satu yang menjadi perkumpulan. Ya, perkumpulan ini tentunya diserahkan ke Pak Omi. Loh, kok ini salah ini? Tulis saja satu yang menjadi perkumpulan dan ada sesuatu yang menjadi hal yang ini sedang saya ada. Tuliskan satu saja. Hal yang lain nanti bisa Anda lakukan di rumah. Satu saja untuk Anda bawa. Pak, ini saya sedang berkumpulan. Saya ketika dalam kondisi yang tidak mengerti, saya sedang membuat tindakan iman seperti ini. Satu kali saya tulis satu supaya saya bisa melunasi pinjaman dari bank. Anda tahu saya pernah mengalami masa-masa bahwa saya tidak nyaman saat ada pinjaman di bank di tahun 2018. Dan hampir setiap hari saya ditelepon. Anda belum bayar, saya, Pak, kalau saya cicil gimana? Anda kira ini dipanci. Dan itu menyakitkan sekali. Dan apalagi ketika saya waktu itu mengajar di tengah-tengah salah satu mungkin HP saya nggak angkat, nggak berani saya tahu di balik lagi apa. Ditelepon ke sekolah. Dan saya dipanggil di ruangan kepala sekolah untuk menerima telepon. Dan itu menyakitkan sekali. Dan satu kali Tuhan saya bisa supaya saya bisa selesai. Di situ ada kasih karunia Tuhan. Setelah saya diteror, ditelepon, dibentak-bentak, kasih karunia Tuhan, saya bisa menyelesaikan. Dan sama kelegaan. Satu kali ketika saya sudah lunas, gantian orang banyak telepon kamu. Mau apa lagi? Saya sudah lunas. Oh ya maaf Pak. Tuhan. Oke, bebannya bisa gantian. Cuma nanti bebannya kembali ke depan. Kalau tidak, ya, kita siapkan satu ujian lagu lama jaga gampang. Aku mau cerita Yesus. Kita akan lakukan tindakan iman supaya ketika Anda pulang dari ibadah malam hari ini, Anda ada satu kesan sendiri yang tidak hanya terlewat oleh begitu saja. Sampai lupa yang masih belum selesai. Silakan begini. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saya jangan berdiri, semua cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Yang belum selesai silahkan. Yang sudah selesai ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua tutup mata. Salah satu tujuan doa kita adalah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita akan melakukan tindakan iman yang pertama, kita menyatakan sayang kita kepada Tuhan. Oleh pujian ini, kita nyatakan kita mau cinta Yesus. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, tutup mata, kita seperti kita ngomong pada seseorang yang kita kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan, aku sayangkan Engkau. Engkau lebih
abadi yang Meskipun badai sering berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Ini aku anakku, luapkan kasih-Mu, muliakan nama-Mu, kita tangan di kaki apapun. Ya ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. lebih tenang lagi, katakan iya. Saya gak akan keluar di angkat tangan atau mataku, tapi tinggalkan sendiri. Saya mau menyatakan kasih saya pada Tuhan. Saya katakan, saya tahu tangan saya dengan atau apapun. Silakan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Satu kali lagi aku mau cinta Yesus. Ku mau mencipta Yesus selamanya. Tuhan nyatakan isi hati. Ku cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus Gak usah menyembah, gak usah bahasa apapun. Kita berdiam sejenak untuk kita mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Singkapkan Tuhan. Buka hati nurani kami, buka telinga nurani kami, buka mata nurani kami. Nyatakan Roh Kudus, apa yang jadi pesan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu yang sedang goyah. Teguhkan setiap anak-anak yang lemah iman. Perhatikan, Tuhan sudah menyatakan isi hatinya pada orang-orang tertentu pada malam hari ini. Terima ini, tangkap itu satu kalimat, satu suara, satu pesan. Terima itu. Mungkin Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Atau apapun, aku memperhatikan engkau. Aku menginginkan engkau jadi pribadi kesayangan. Dan jika menyatakan seperti itu, tangkap itu, terima itu. Atau mungkin selama ini hatimu sedang suntuk, sumpah, dan tolong memberikan sesuatu hal yang cair, rasanya seperti tejuk di hati, seperti es batu yang meleleh, rasanya enak sekali. Terima. Ya, silakan Tuhan. Atau hari ini Anda sedang dalam kondisi bingung mau apa, Tuhan sedang menyatakan di sini. Bagaimana kata lagi di belakang iman kita. Mari kita angkat kertas yang ada di depan kita. Mari kita angkat tiar yang pagi. Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan kami percaya. Kau sanggup ya Tuhan. Lebih dari semampu untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anakmu yang dalam pergumulan apapun Tuhan yang saat ini dihadapi. Apakah itu pergumulan ekonomi, apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan kesehatan, pergumulan tentang kehidupan sehari-hari, kekhawatiran apapun yang saat ini sedang kami tuliskan Tuhan, atau keinginan apapun, atau apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Kami
Kami percaya pada Immanuel, Kau sadar, Allah yang sanggup melakukan lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus kami serahkan masalah ini kepada-Mu Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan menjawab setiap kebutuhan kami, pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Tuhan kertas ini berisi permintaan kami, pergumulan kami. Silakan Tuhan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Apapun itu dan bagaimanapun itu, kami nggak perlu ngajari. Engkau yang paling tahu bagaimana menolong kami, yang paling mengerti bagaimana melakukan mujizat dan keajaiban. Dalam nama Tuhan, kami percaya Tuhan, keajaiban mujizat itu kami terima dalam waktu yang tidak lama. Dan satu kali kami akan membuka, loh ini yang seperti yang saya tulis sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Simpan kertas itu, taruh di dalam nanti kita berdoa. Boleh didoakan lagi setiap pagi, atau kalau boleh ditambahkan lagi silakan. Satu kali kita akan melihat keajaiban. Dan kalau di antara Anda tadi menerima sesuatu suara tertentu, pesan Tuhan tertentu atau pernyataan tertentu, silakan mungkin sampaikan ke Pak Rizky nanti atau besok atau kapan dengan sebagai kesaksian. Pak, kemarin saya terima sesuatu dari kita dan ngomong pada saya berbagi. Mungkin itu sesuatu yang malu bisa melakukan umum, sampaikan ke Pak Rizky atau ke saya. Mungkin melalui WA pribadi atau apapun sebagai kesaksian. Itu yang bisa saya sampaikan dan memberkati selain Ya, selamat berkat dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Oki ya atas firman-Nya, saya juga sungguh diberkati.